Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang sistem upah. Materi ini termasuk dalam materi ketenagakerjaan dan pengangguran. Sistem upah. Upah adalah hak pekerja, jadi merupakan hak karena mereka sudah melakukan kewajiban yaitu bekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang termasuk tunjangan bagi pekerja. Jadi tunjangan itu termasuk bagian dari upah. Tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ini pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Besar kecilnya upah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja itu oleh tenaga kerja itu sendiri, sedangkan permintaan tenaga kerja adalah bisa oleh perusahaan, instansi, swasta maupun pemerintah. Jika penawaran tenaga kerja itu tinggi, sedangkan permintaan tenaga kerja rendah, maka upah akan turun. Sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja tinggi, penawaran lebih rendah, maka upah tenaga kerja akan naik. Demikianlah permintaan dan penawaran mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Kemudian yang kedua, organisasi buruh. Contoh misalkan ada SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, mereka bisa mempunyai organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka, diantaranya adalah hak tentang upah. Kemudian dari sisi pemberi kerja atau perusahaan, kemampuan untuk membayar. Jadi kalau perusahaan kemampuan untuk membayarnya tinggi, maka upahnya cenderung lebih tinggi. Kemudian produktivitas, ini dari sisi tenaga kerja. Jika tenaga kerja itu produktivitasnya tinggi, maka upahnya juga lebih tinggi. Kemudian yang kelima adalah biaya hidup. Ini juga mempengaruhi upah. Contoh misalkan di DKI Jakarta yang biaya hidupnya itu lebih tinggi daripada daerah-daerah lain, maka tentunya upah di sana lebih tinggi karena biaya hidup yang lebih tinggi. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya dibutuhkan biaya hidup yang lebih. Kemudian pemerintah ini juga mempengaruhi upah, yaitu pemerintah di sini membuat regulasi atau kebijakan lewat undang-undang atau penetapan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten. Ya, ini adalah bagian faktor yang mempengaruhi upah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian kita lanjut ke macam-macam sistem upah. Jadi upah itu yang dibayarkan pada pekerja ada bermacam-macam menurut sistemnya. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Ya. Ini pekerja atau karyawan dibayar berdasarkan waktu kerja. Ada yang per jam, ada yang harian, ada yang mingguan, dan ada yang bulanan. Jadi dia akan mendapat upah berdasarkan waktu kerja yang dia lakukan.
Ada satuannya jam, harian, mingguan, atau bulanan. Kelebihan dari sistem waktu ini bagi perusahaan itu mudah untuk menghitungnya. Cuman biasanya produktivitas tenaga kerja ini dipertanyakan. Karena apa? Karena dia kalau upah berdasarkan waktu, dia akan bekerja dengan sedikit santai apabila tidak diawasi. Apabila tidak diawasi, karena upah dipengaruhi oleh waktu, bukan oleh hasil. Kemudian yang kedua, sistem upah menurut hasil, yaitu berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan oleh karyawan. Semakin dia menghasilkan banyak, maka upahnya akan semakin tinggi. Kalau hasil yang dihasilkan sedikit, maka upahnya juga lebih sedikit. Kelebihannya biasanya pekerja akan menghasilkan lebih banyak, karena untuk mencapai upah yang lebih banyak juga, tetapi biasanya kelemahannya ini pada kualitas yang dihasilkan. Apakah karena dia membuat barang yang banyak itu kualitasnya bagus? Ya, biasanya ini kelemahannya adalah jumlahnya banyak tapi kualitasnya kurang bagus. Maka ini perlu juga pengawasan. Kemudian yang ketiga, upah sistem borongan, yaitu berdasarkan atas satuan barang tugas yang dilakukan atau dikerjakan per proyek pekerjaan, dan pemberi upah ini berdasarkan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja dan penerima kerja. Contoh misalkan sistem upah borongan, pemberi kerja memberikan pekerjaan berupa pembuatan rumah misalkan, ya, sehingga hitungan upah itu berdasarkan selesainya proyek pekerjaan rumah, ya, dan ini besar kecilnya upah borongan biasanya berdasarkan atas kesepakatan. Kemudian sistem upah premi, yaitu upah tambahan premi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik. Jadi misalkan ada karyawan yang bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan premi. Tujuannya ini adalah untuk memberikan reward, ya, penghargaan bagi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik, maka sudah sepantasnya memperoleh tambahan atau premi. Sehingga ini adalah untuk menunjukkan rasa keadilan. Jangan sampai antara yang karyawan yang bekerja dengan baik dan tidak baik upahnya sama. Nah, ini tidak ada keadilan dan ini tidak mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kelima, sistem upah indeks, dibayarkan berdasarkan naik turunnya indeks biaya hidup. Jadi indeks biaya hidup berkaitan dengan harga barang-barang kebutuhan pokok. Jika barang-barang kebutuhan pokok itu naik, maka sistem upah indeks ini mengacu pada kenaikan kebutuhan biaya hidup, terutama kebutuhan bahan pokok. Sehingga ketika harga kebutuhan pokok naik, maka kalau menggunakan sistem upah indeks ini harus menaikkan upah supaya biaya hidup dengan upah itu mengikuti, ya. Jadi upah mengikuti kenaikan harga, dalam hal ini indeks biaya hidup, terutama kebutuhan pokok. Kemudian sistem upah skala, dibayarkan berdasarkan skala penjualan. Nah, ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang mempunyai sales, ya, atau tenaga penjualan.
Jadi tenaga penjualan itu ditarget misalkan 1 bulan sekian. Nah, kalau lebih maka akan mendapatkan tambahan upah karena penjualannya melebihi target. Nah, itu upah skala penjualan. Kemudian selanjutnya sistem upah bonus, yaitu pembayaran di luar upah dan gaji yang bertujuan merangsang atau memberi insentif supaya karyawan dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Jadi ini diberi insentif. Ya, insentif itu tambahan upah, ya, tambahan di luar upah dan gaji, tujuannya untuk merangsang. Jadi jika ada karyawan yang ingin mendapatkan upah lebih, maka dia akan bekerja dengan lebih produktif sehingga nanti memperoleh bonus atau insentif. Yang ke-8, sistem upah mitra usaha. Ya, sistem upah ini sebagian diberikan dalam bentuk saham. Saham itu adalah surat berharga bukti kepemilikan perusahaan dalam perusahaan PT. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja, jadi tidak diberikan pada personal, tetapi diberikan pada organisasi pekerja. Ada serikat pekerja seluruh Indonesia tadi misalkan yang bekerja di perusahaan tersebut nanti diberi saham, sehingga saham itu milik bersama, milik organisasi pekerja itu sendiri. Nah, ini sistem upah mitra usaha. Yang ke-9, sistem upah menurut produktivitas, yaitu sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang dan jasa. Jadi ketika jumlah produksi barang dan jasa naik, maka upahnya juga naik. Tetapi sebaliknya, jika jumlah produksi barang dan jasa itu turun, maka juga upah mengalami penurunan. Yang ke-10, sistem upah menurut prestasi. Ya, sistem upah menurut prestasi, yaitu upah yang diberikan sesuai dengan prestasi, ya, capaian jumlah barang yang bisa dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Ya, ini menurut prestasi. Setiap perusahaan sistem upahnya berbeda-beda menyesuaikan dengan jenis usahanya. Tadi contohnya perusahaan yang menjual barang, misalkan distributor atau dealer atau agen, itu sistem upahnya akan berbeda dengan perusahaan yang memproduksi barang atau manufaktur. Itu jelas akan berbeda. Ya. Demikian pembahasan mengenai sistem upah. Nanti kita akan lanjutkan dengan masih bab ketenaga kerjaan dan pengangguran, yaitu nanti kita akan membahas tentang pengangguran.